Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan. Hai, perkenalkan. Halo guys, perkenalkan. Hai guys, kenalin gue. Halo guys, perkenalkan. Halo, perkenalkan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai utang antar perusahaan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi hutang antar perusahaan. Seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dimana mereka melakukan hubungan bisnis yang melibatkan entitas-entitas lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan afiliasi. Pada konteks afiliasi ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hutang antar perusahaan. Nah, diharapkan pada para penonton itu bisa menambah wawasan dari materi ini, kemudian juga nantinya materi ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengelola perusahaan-perusahaan teman-teman agar lebih efektif dan juga efisien lagi. Nah, di dalam materi kali ini, kita juga akan membahas mengenai tinjauan umum konsolidasi, kemudian ada jenis transfer utangnya, kemudian kita akan membahas mengenai obligasi antar afiliasi, dan juga non-afiliasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Nah, pada materi pendahuluan ini, kita akan membahas dulu mengenai tinjauan umum konsolidasi. Pada materi kali ini mungkin kita akan menemui yang namanya pihak ketiga. Nah, biasanya di perusahaan itu akan timbul pihak ketiga yang dimana mereka itu memberikan fasilitas atau memfasilitasi sumber daya di afiliasi tersebut, begitu. Nah, yang pertama itu ada jenis-jenis transfer utang. Yang pertama ada transfer utang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Nah, pada jenis ini di mana dia melakukan transfer utang secara langsung tanpa adanya sebuah perantara. Bisa kita lihat pada gambar, ada PT anak yang dia apabila dia mengeluarkan instrumen utang, itu dia langsung mengeluarkan ke PT induknya. Jadi secara langsung. Next. Baik, selanjutnya ada jenis yang kedua adalah transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer. Nah, di sini itu dia mengatakan bahwa transfer utang dilakukan dengan adanya salah satu perusahaan yang afiliasi sebagai perantaranya. Sebagai contoh bisa kita lihat pada gambar, di sini ada PT non afiliasi, kemudian di sini ada PT anak dan juga ada PT induk. Nah, apabila PT anak akan mengeluarkan instrumen utang, kita anggap obligasi yang bisa diperjualbelikan. Jadi, PT anak akan menerbitkan atau mengeluarkan obligasi tersebut ke PT non-afiliasi. Nah, nantinya terlibat PT induk akan membeli obligasi tersebut, tetapi mereka melalui PT non-afiliasi. Sehingga terjadi transfer utang secara tidak langsung antara PT anak dan juga PT induk. Next. Selanjutnya kita masuk ke penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Nah, yang pertama adalah transfer pada nilai nominal. Di sini ada contoh, kita asumsikan pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak akan meminjam 100 juta rupiah dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk sebuah obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Tingkat bunga kuponnya dikatakan 12%. Nah, jangka waktunya 10 tahun. Maka transaksi ini ditunjukkan selama 2001, PT Anak akan mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta rupiah, di mana 100 juta rupiah kita kalikan dengan 12% tingkat bunga kuponnya tadi. Didapatlah 12 juta rupiah. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang tahun 2001 diperlukan ada jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Next. Nah, untuk jurnal eliminasinya untuk transfer pada nilai nominal, karena dia transfer pada nilai nominal, jadi tidak ada hitungan lebih lanjutnya lagi. Langsung saja kita dapatkan bahwa eliminasi yang pertama adalah mengeliminasi kepemilikan obligasi akan perusahaan. Utang obligasi di debit itu 100 juta, kemudian investasi pada obligasi PT Anak di kredit 100 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua adalah pendapatan bunganya sejumlah 12 juta di debit dan beban bunganya 12 juta di kredit. Ini mereka mengeliminasi bunga antar perusahaan dengan transfer pada nilai nominalnya. Next. Nah,
Selanjutnya, bagaimana apabila dengan transfer dengan diskonto atau premi? Kalau misalkan dengan nilai nominal, dia hanya menghitung persenan tingkat bunganya saja dengan nilai nominalnya. Nah, tetapi kalau kita dengan diskonto atau premium, kita harus menghitung lagi sesuai dengan amortisasi diskontonya. Kita ilustrasikan dari perlakuan transfer obligasi pada nilai selain nilai nominal. Diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk ini membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Tingkat bunganya 12%, jangka waktunya 10 tahun, dan PT Anak dengan harga 90 juta rupiah. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran. Nah, beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk amortisasi dan seluruh atas diskonto adalah sebagai berikut. Next. Baik, bisa kita lihat perhitungan amortisasi diskontonya itu adalah di mana bunga tunai tadi 100 juta rupiah kita kali dengan tingkat bunganya 12%. Sehingga dapatlah 12 juta rupiah. Kemudian amortisasi diskontonya di mana 10 juta rupiah dibagi dengan 20 periode. Kenapa di sini 20 periode? Karena tadi jangka waktunya itu adalah 10 tahun. Sedangkan dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran. Berarti 10 kita kalikan 2 sehingga dibagi dengan 20 periode bunga semesteran. Kemudian kita kali dengan 2 periode. Maksudnya di sini adalah ketika 1 tahun kita bayar itu sebanyak 2 kali. Sehingga didapatlah amortisasi diskontonya adalah 1 juta rupiah. Maka beban atau pendapatan bunga yang harus dibayarkan dengan diskonto atau premi adalah 13 juta rupiah. Next. Baik, selanjutnya. Untuk ayat jurnal pada PT Anaknya, di mana PT Anak mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari pada harga diskontonya 10 juta rupiah. Perusahaan mengakui beban bunga pada 1 Juli ketika pembayaran bunga semester pertama akan dilakukan. Pada 31 Desember, ketika bunga itu terutang untuk semester kedua di tahun tersebut. Apabila obligasi ini dijual pada harga diskonto, ini berarti hasil atau tingkat suku bunga pasalnya itu lebih tinggi daripada suku bunga kuponnya. Nah, nilai wajar obligasi ini akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga atau yield dengan bunga yang dibayarkan tunai. Sederhananya, mari kita asumsikan misalkan selisih antara yieldnya itu dengan pembayaran tunai bunganya adalah 500.000. Maka pada setiap pembayaran bunganya, maka next. Nah, maka bisa kita lihat untuk jurnal di PT Anaknya itu yang pada tanggal 1 Januari 2021, kasnya sebesar 90 juta di debit, kemudian utang obligasinya sebesar 90 juta di kredit. Ini adalah dimana ketika dia mengeluarkan obligasi tersebut ke PT Indo. Pada 1 Juli 2021, ini adalah pembayaran bunga pertamanya, yang dimana beban bunganya di debit 6.500.000, kemudian utang obligasinya di kredit 500.000, dan kasnya yang dikeluarkan itu adalah 6 juta rupiah. Kemudian pada 31 Desember 2021, di mana ini merupakan beban bunga yang masih harus dibayar pada akhir tahunnya. Beban bunganya yaitu 6.500.000 di debit, kemudian utang obligasi 500.000 di kredit, dan utang bunganya 6 juta di kredit. Next. Baik, selanjutnya untuk jurnal PT Induk yang dimana pada 1 Januari 2021 dicatat investasi pada obligasi PT Anak sebesar 90 juta, kemudian kasnya sebesar 90 juta di kredit. Nah, kemudian pada saat pembayaran, PT Induk akan menerima bunga dan investasi obligasinya. Kas 6 juta di debit, investasi pada obligasi PT Anak 500.000 di debit, dan pendapatan bunganya 6.500.000 di kredit. Selanjutnya, jurnal berikutnya yang terakhir adalah 31 Desember 2021, yang dimana piutang bunganya itu di debit 6 juta rupiah, kemudian investasi pada obligasi PT Anaknya 500.000, dan pendapatan bunganya di kredit 6.500.000. Ini merupakan pendapatan bunga yang akan diterima pada akhir tahunnya nanti. Next. Baik, selanjutnya kita lihat untuk eliminasinya. Pada pos utang obligasi di PT Anak, mohon maaf ini salah ketik, yang dimana ini harusnya 91 juta rupiah.
Nah, untuk total bunga disesuaikannya juga 91 juta rupiah. Kemudian utang bunga di PT Anaknya 6 juta rupiah. Investasi pada obligasinya di PT Induk itu 91 juta rupiah. Kemudian piutang bunganya di PT Induk 6 juta rupiah. Beban bunga di PT Anaknya 13 juta rupiah. Dan pendapatan bunga di PT Induknya adalah 13 juta rupiah. Sehingga semuanya kita dapatkan jumlah konsolidasinya itu 0. Next. Nah, selanjutnya kita harus membuat journal untuk eliminasinya pada akhir tahun. Yang pertama, untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Utang obligasinya di debit 91 juta rupiah, yang dimana kreditnya adalah investasi pada obligasi PT Anak dengan jumlah yang sama 91 juta rupiah. Kemudian untuk mengeliminasi bunga antar perusahaan, yang pertama itu adalah pendapatan bunga 13 juta rupiah di debit, kemudian beban bunga 13 juta rupiah di kredit. Dan yang terakhir untuk mengeliminasi piutang atau bunga antar perusahaan. Yang dimana utang bunganya itu adalah 6 juta rupiah di debit dan piutang bunganya di kredit 6 juta rupiah. Next. Selanjutnya, kita ilustrasikan konsolidasi pada akhir tahun 2002 yang memerlukan air jurnal eliminasi yang sama dengan air jurnal eliminasi pada akhir tahun 2001. Nah, karena perbedaan antara imbal hasil dan pembayaran bunga tunainya sebesar 1 juta, maka saldo investasi obligasi pada pembukuan PT Induk itu meningkat menjadi 92 juta. Kenapa? Dari kita dapatkan tadi obligasi di PT Anak 90 juta pada soal di awal, kita tambah dengan amortisasi diskontonya di tahun 2001 itu adalah 1 juta. Kemudian kita tambahkan lagi karena ini 2002, maka pada akhir tahun amortisasi diskonto di tahun 2001 adalah 1 juta rupiah juga. Kenapa? Karena tadi untuk amortisasi kita menggunakan amortisasi garis lurus. Begitu pula nilai tercatat obligasi pada pembukuan PT Anak akan meningkat sebesar 92 juta. Karena selisih antara imbal hasil dan pembayaran bunga tunai setiap tahunnya itu adalah sebesar 1 juta tadi. Next. Nah, untuk akhir jurnal eliminasi terkait dengan obligasi pada akhir tahun 2000 S2-nya sendiri, yaitu yang pertama, jurnal untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaannya. Yang dimana utang obligasi sebesar 92 juta tadi di debit, kemudian investasi pada obligasi PT Anaknya 92 juta di kredit. Kemudian untuk mengeliminasi bunga antar perusahaan, jurnal yang dibuat adalah pendapatan bunga sebesar 13 juta itu di debit dan beban bunga 13 juta di kredit. Dan yang terakhir untuk mengeliminasi piutang atau bunga antar perusahaan, yaitu utang bunganya di debit 6 juta rupiah dan piutang bunganya di kredit sebesar 6 juta rupiah. Next. Baiklah, mungkin segitu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Sasi. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi materi selanjutnya adalah obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Jadi terdapat jenis pembelian dan juga perlakuannya. Apa saja sih jenis-jenis pembeliannya itu? Yang pertama ada pembelian pada nilai buku dan yang kedua adalah pembelian di bawah nilai buku. Jika obligasi dibeli dengan harga yang sama seperti nilai buku, maka seluruh saldo utang, diskonto ataupun premi, serta pendapatan dan beban bunganya itu harus dieliminasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda di dalam laporan keuangan konsolidasi. Jika obligasi dibeli dengan harga yang lebih rendah karena faktor pasar, maka selisih antara harga beli dan nilai bukunya itu diakui sebagai keuntungan pelunasan konstruktif. Seluruh pendapatan dan beban bunga dari kedua pihak, yaitu PT Anak dan PT Induk, juga harus dieliminasi karena mencerminkan transaksi antar entitas di dalam satu grup. Next. Baiklah, sebagai contoh konsolidasi setelah pembelian obligasi afiliasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai bukunya, diasumsikan bahwa PT Induk membeli 80% dari saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 X0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta rupiah. Selain itu, terdapat kondisi sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah selama 10 tahun dan dengan bunga 12%. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta rupiah. Pada PT non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. Yang kedua,
Obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, yaitu 1 tahun 2 kali. Dan yang ketiga, PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2021, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga Rp91 juta. Yang kelima, PT akan melaporkan laba bersih sebesar Rp50 juta untuk tahun 2021 dan Rp75 juta untuk tahun 2022. PT Anak mengumumkan dividen sebesar Rp30 juta di tahun 2021 dan Rp40 juta di tahun 2022. Dan yang terakhir, PT Induk memperoleh Rp140 juta di tahun 2021 dan Rp160 juta di tahun 2022 dari operasi terpisahnya. PT Induk mengumumkan dividen sebesar Rp60 juta baik di tahun 2001 maupun di tahun 2002. Next. Baiklah, berikut transaksi obligasi dari PT Anak dan PT Induk tampak pada gambar ini bisa dilihat. Ini merupakan PT Induk dan PT Anak. PT Anak pada tanggal 1 Januari tahun 2021 mengeluarkan instrumen utang seharga Rp102 juta kepada PT non-afiliasi. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2021, pembelian instrumen utang oleh PT Induk seharga Rp91 juta. Kemudian, ini bagiannya kepada PT Induk. Next. Masuk ke perhitungannya untuk ayat jurnal liabilitas obligasi pada tahun 2001. PT Anak mencatat ayat jurnal berikut hubungan dengan obligasinya selama tahun 2001. Yang pertama, pada 1 Januari pada tahun 2001, kas pada utang obligasi sebesar Rp102 juta untuk menjual obligasi ke PT non-afiliasi. Kemudian pada 30 Juni 2001, dicatat beban bunga sebesar Rp5.900.000, utang obligasi Rp100.000 dan pada kas sebesar Rp6 juta. Itu untuk membayar bunga tengah tahunan atau semester. Dengan perhitungannya sebagai berikut, 6 juta itu didapat dari Rp100 juta dikali dengan 12% dan dikali dengan 6/12 itu dari bunganya selama 1 semester. Dan untuk Rp100.000 itu dari premi 2 juta, yaitu selisih antara Rp102 juta dan juga Rp100 juta selama dibagi dengan 20 periode bunga. Kenapa 20? Karena obligasinya selama 10 tahun dan 1 tahun itu 2 kali membayar bunga, jadi 20. Kemudian Rp5.900.000 itu dari selisih antara 6 juta dikurang dengan Rp100.000. Selanjutnya jurnal 31 Desember 2001, beban bunga Rp5.900.000, utang obligasi Rp100.000 sehingga kasnya itu Rp6 juta. Next. Selanjutnya membayar bunga tengah tahunan semester. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan itu sebesar Rp102 juta dikurangkan dengan penyesuaian nilai tercatat pada 2001 yaitu Rp200.000. Sehingga nilai buku obligasi pada 31 Desember 2001 yaitu Rp101.800.000. Selanjutnya, ayat jurnal liabilitas obligasi 2001 pada 31 Desember 2001 yaitu investasi pada obligasi PT Anak pada kas sebesar Rp91 juta. Itu merupakan pembelian obligasi PT Anak dari non-afiliasi tadi. Oke, jadi yang selanjutnya ada alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Jadi terdapat 4 pendekatan yang dapat kita gunakan dalam praktik untuk mengalokasikan keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi afiliasi kepada pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi. Yang kedua adalah untuk afiliasi yang membeli obligasi. Yang ketiga untuk induk perusahaan. Dan 4 yang terakhir untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi di pembukuan neraca pada tanggal pembelian dan juga nilai nominal obligasi. Next. Oke, selanjutnya ayat jurnal metode aktivitas dasar tahun 2001, yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar Rp24 juta.
24 juta ini didapat pada pencatatan dividen dari EPT anak, yaitu sebesar 30 juta rupiah dikalikan dengan 80%. Selanjutnya, investasi pada saham PT anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta rupiah. 40 juta ini didapat dari pencatatan pendapatan metode ekuitas sebesar 50 juta rupiah dikalikan dengan 80%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Masuk pada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20 pada tahun 2000X1. Nah, di sini ada ayat jurnal untuk eliminasi. Yang pertama ada eliminasi ayat 21, yaitu dia itu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Nah, di sini pada debitnya pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta, dan pada kreditnya di sini ada dividen diumumkan sebesar 24 juta dan investasi pada saham PT anak sebesar 18 juta. Jurnal selanjutnya yaitu eliminasi 22. Nah, di sini pada debitnya pendapatan untuk kepentingan dan pengendalian sebesar 12 juta 160. Nah, 12 juta 160 ini didapat dari 50 juta ditambah dengan 10 juta 800, lalu dikali dengan 0,20 atau 20% dari kepentingan yang dimiliki oleh petana. Nah, masuk selanjutnya pada eliminasi 23, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Nah, di sini pada debitnya saham biasa pada PT anak sebesar 200 juta dan saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 100 juta. Nah, pada kreditnya di sini ada investasi pada saham PT anak sebesar 240 juta dan kepentingan dan pengendalian sebesar 60 juta. Selanjutnya pada jurnal eliminasi 24, yaitu untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Nah, pada debitnya di sini ada utang obligasi sebesar 100 juta dan pada kredit terdapat investasi pada obligasi PT ANA sebesar 91 juta dan keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar 10 juta 800. Next. Nah, selanjutnya di sini ada ayat jurnal kertas kerja eliminasi 21, yaitu mengeliminasi perubahan dalam akun investasi selama tahun 2000X1. Nah, ayat jurnal kertas kerja eliminasi 21 ini kan tadi mengeliminasi perubahan dalam akun investasi selama tahun 2001. Nah, bagian PT Indo, perusahaan atas laba bersih perusahaan dan dividen yang diakui oleh PT Indo selama tahun berjalan. Nah, di sini terdapat laba dan pengendalian sebesar 12.160. Nah, ini didapat dari laba bersih PT Anak ditambah dengan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi. Jadi di sini laba bersih yang direalisasikan sebesar 60.800 dan dikali dengan bagian pengendalian sebesar 20% atau 0,20. Maka dihasilkanlah bagian laba dan pengendalian sebesar 12.160.000 rupiah. Next. Nah, di sini terdapat kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku pada tanggal 31 Desember 2000X1. Nah, di sini dapat dilihat terdapat pos-pos. Nah, di mana di situ ada PT Anak dan PT Induk. Yang pertama di sini ada pos penjualan di PT Induk sebesar 400 juta dan di PT Anak sebesar 200 juta. Sehingga konsolidasinya sebesar 600 juta. Selanjutnya di sini ada pos pada pendapatan perusahaan sebesar 40 juta. Nah, 40 juta ini dieliminasi karena pendapatan pada saat konsolidasi itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi langsung dieliminasi sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada keuntungan obligasi. Nah, di sini juga dieliminasi sebesar 10.800. Di sini terdapat pos kredit pada PT Induk sebesar 440 juta dan PT Anak sebesar 200 juta rupiah.
sehingga konsolidasinya sebesar 610.800.000. Selanjutnya ada pos beban pokok penjualan pada PT Induk sebesar 170 juta dan pada PT Anak sebesar 115 juta. Total konsolidasinya sebesar 285 juta. Selanjutnya ada pos penyusutan dan amortisasi pada PT Induk sebesar 50 juta, PT Anak 20 juta, dan total konsolidasinya sebesar 70 juta. Selanjutnya ada pos beban lainnya, beban bunga dan debit dapat dilihat di sini oleh teman-teman dan total konsolidasinya di sini. Sehingga total konsolidasi pada yang pertama ini sebesar 200.800.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada pos pendapatan untuk kepentingan non pengendalian. Di sini langsung dieliminasi sebesar 12.160.000 di debit. Nah, jadi laba bersih yang dicatat ke depan atau carry forward pada PT Induk sebesar 180 juta, pada PT Anak 50 juta. Nah, di debit eliminasi sebesar 52.160, eliminasi di kredit totalnya sebesar 10.800 dan dikonsolidasi totalnya adalah 188.640.000 rupiah. Nah, dapat dilihat di sini saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 300 juta pada PT Indo dan 100 juta pada PT Anak. Nah, selanjutnya dilakukan eliminasi pada debit sebesar 100 juta yaitu saldo laba pada PT Anak. Dan total konsolidasinya sebesar 300 juta. Pos selanjutnya ada laba bersih sebesar 180 juta pada PT Induk dan 50 juta pada PT Anak. Nah, di sini melakukan eliminasi pada debit sebesar 52.160.000 dan pada di kredit sebesar 10.800.000. Nah, kedua eliminasi ini dapat dilihat pada laba bersih. Jadi langsung dieliminasi lagi di sini. Selanjutnya ada pos dividen diumumkan. Pada PT Induk di sini minus 60 juta dan pada PT Anak minus 30 juta. Nah, di sini juga terdapat eliminasi pada debit, pada kredit sebesar 24 juta dan 6 juta. Nah, di sini eliminasi dapat dilihat dari eliminasi 21, 22, 24, 23. Nah, teman-teman dapat lihat dari sini gitu. Eliminasi 21 untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dan seterusnya. Selanjutnya, saldo laba pada tanggal 31 Desember dicatat ke depan atau carry forward lagi. Nah, di sini total pada PT Induk sebesar 420 juta dan pada PT Anak sebesar 120 juta. Total eliminasi pada debit sebesar 150 juta 160 dan di kredit sebesar 40 juta 800. Dan total konsolidasi per 31 Desember sebesar 428.640.000. Nah, selanjutnya di sini ada pos kas, di mana pada PT Indo sebesar 173 juta dan PT Anak 76.800. Total konsolidasinya ada 249.800.000 rupiah. Di sini ada pos piutang usaha, di mana PT Induk sebesar 75 juta dan PT Anak sebesar 50 juta dan total konsolidasinya adalah 125 juta. Nah, di sini juga terdapat tanah, bangunan dan peralatan tentu dapat dilihat. Caranya sama seperti yang tadi pada kas, piutang dan persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada bangunan dan peralatan. Maaf teman-teman, di sini selanjutnya ada investasi pada obligasi sebesar 91 juta pada PT Induk langsung dieliminasi pada kredit sebesar 91 juta. Nah, di sini kodenya 24. Berarti dia itu mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Selanjutnya di sini ada pos investasi pada saham PT Anak sebesar 256 juta. Langsung juga dieliminasi pada kredit sebesar 16 juta dan 240 juta. Nah, jadi di debit pada PT Induk sekarang berjumlah 1.670 juta
Dan pada PT Anak Rp841.800.000. Dan total konsolidasinya ada Rp2.161.000.000. Lanjut pada pos berikutnya ada akumulasi penyusutan. Nah, di sini pada PT Indo sebesar 450 juta dan PT Anak sebesar 320 juta. Dan total konsolidasinya sebesar 770 juta. Selanjutnya ada pos utang usaha pada PT Induk sebesar 100 juta dan pada PT Anak sebesar 100 juta. Dan total konsolidasinya sebesar 200 juta. Pos selanjutnya ada saham biasa, di mana pada PT Indo sebesar 200 juta dan pada PT Anak sebesar 101.800.000 rupiah. Nah, di sini langsung dieliminasi lagi pada debit sebesar 101.800.000 rupiah, sehingga total konsolidasinya sebesar 200 juta. Nah, pos selanjutnya ada saldo laba dari atas, yaitu 500 juta pada PT Indo dan 200 juta pada PT Anak. Langsung juga dieliminasi pada debit sebesar 200 juta hingga total konsolidasinya sebesar 500 juta. Nah, pos selanjutnya di sini ada kepentingan non pengendalian, di mana pada PT Indo sebesar 420 juta dan pada PT Anak sebesar 120 juta. Langsung dieliminasi juga pada debit sebesar 150 juta 160.000 rupiah dan pada kredit sebesar 40 juta 800, sehingga total konsolidasi di sini ada 428 juta 640.000. Nah, selanjutnya di bawah di sini ada juga eliminasi pada kredit. Pada eliminasi 22 sebesar 6 juta 160 dan eliminasi 23 sebesar 60 juta dan totalnya di sini ada 66 juta 160. Nah, dari kertas kerja ini kita dapat lihat pada pos kreditnya total keseluruhan pada PT Induk sebesar 1.670 juta, pada PT Anak sebesar 841.800. Eliminasi pada debit sebesar 483 juta 960.000 rupiah, pada kredit sebesar 483 juta 960.000 rupiah dan total konsolidasinya sebesar 2.164.800.000 rupiah. Next. Nah, di sini terdapat tabel. Yang pertama, pos utang obligasi pada PT Induk sebesar 0 dan pada PT Anak sebesar 101.800. Sehingga total yang belum disesuaikan sebesar 101.800.000 rupiah. Nah, mengapa pada PT Induk ini 0? Karena utang obligasi PT Induk dan PT Anak tidak usah dicatat karena mereka itu berada dalam satu emiten ekonomi atau entitas ekonomi. Nah, selanjutnya ada pos investasi pada PT Induk sebesar 91 juta dan di sini pada PT Anak 0. Total yang belum disesuaikan sebesar 91 juta rupiah. Jumlah konsolidasinya di sini 0. Selanjutnya ada obligasi. Nah, di sini obligasi juga kosong karena obligasi tersebut telah dilunasi pada tahun 2000X1. Sehingga tidak perlu dicatat lagi. Nah, di sini pada pos yang selanjutnya ada beban bunga yang dimana pada PT Induk itu sebesar 6 rupiah dan pada PT Anak itu sebesar 11.800. Jadi total yang belum disesuaikan sebesar 11.800 dan jumlah konsolidasinya di sini sebesar 11.800. Nah, pos selanjutnya ada pendapatan bunga di mana di sini juga 0. Nah, mengapa pendapatan bunga ini 0? Nah, karena eliminasi pendapatan bunga atau beban bunga tidak diperlukan untuk laporan konsolidasi pada tanggal per 31 Desember 2001 karena PT Indo ini baru membeli obligasi pada akhir tahun. Jadi, PT Anak tersebut belum mencatat pendapatan bunga sampai dengan tahun 2000X2. Nah, di sini selanjutnya ada keuntungan dari pelunasan obligasi dengan jumlah konsolidasi sebesar 10.800.000 rupiah. Nah, di sini selanjutnya ada laba bersih konsolidasi pada tahun 2000X1.
Nah, di sini yang pertama ada laba. Nah, di sini yang pertama ada laba operasi terpisah pada PT Induk sebesar 140 juta rupiah. Dan yang kedua di sini ada laba bersih pada PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada laba direalisasikan sebesar 200 juta 800 ribu rupiah dan laba untuk kepentingan pengendalian. Nah, di sini minus 12 juta 160 ribu. Maka laba bersih konsolidasi pada tahun 2001 di sini sebesar 188 juta 640 ribu rupiah. Next. Nah, selanjutnya di sini laporan saldo kepentingan non pengendalian per 31 Desember 2001, di mana di sini ada nilai buku pada PT Anak per 31 Desember 2001. Yang pertama di sini saham biasa sebesar 200 juta, saldo biasa sebesar 120 juta, dan total nilai buku yang dilaporkan sebesar 320 juta rupiah. Selanjutnya ada keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini ditambahkan dengan nilai buku direalisasikan sebesar 330 juta. Nah, kemudian dikali dengan bagian pemegang saham non pengendalian, yaitu sebesar 0,20 atau 20%. Maka dapat dilihat kepentingan non pengendalian per 31 Desember 2001 totalnya sebesar 66.160 ribu rupiah. Selanjutnya di sini juga ada jurnal liabilitas obligasi 2002. Pada selanjutnya di sini ada jurnal liabilitas obligasi pada tahun 2002. Nah, di mana pada tanggal 30 Juni 2002 pada jurnal yang ke-25, di mana pada debit bisa dilihat beban bunga sebesar 5.900.000 dan utang obligasi sebesar 100.000. Nah, pada kreditnya di sini dapat dilihat kas sebesar 6 juta rupiah, di mana PT ini membayar bunga itu per semester atau setengah tahun. Selanjutnya jurnal pada 31 Desember 2002, jurnal ke-26, di mana di debit beban bunga sebesar 5.900.000 dan utang obligasi sebesar 100.000. Maka kasnya di kredit sebesar 6 juta. Jadi mengapa di sini ada dua kali? Karena PT Induk ini dia membayar bunganya itu per semester. Jadi 12 dibagi 2. Jadi 6/12. Next. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal investasi obligasi 2000X2. Di mana pada 30 Juni 20X2 jurnal ke-27 pada debit kas sebesar 6 juta dan investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000. Di mana kreditnya di sini terdapat pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Di sini jurnal ini tuh mencatat penerimaan bunga dari obligasi. Selanjutnya dicatat pada 30 Desember 2002 jurnal ke-28. Nah, di sini di debitnya kas yaitu sebesar 6 juta dan investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000. Pada kredit di sini dilihat yaitu pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Nah, ini sama mencatat penerimaan bunga obligasi. PT Induk memperoleh pendapatan bunga sebesar 13 juta selain laba operasi terpisah sebesar 160 juta di tahun 2000X2. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi berikutnya adalah pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Yang dimana pada tahun pelunasan konstruktif obligasi tahun 2000X1 seluruh keuntungan sebesar 10.800.000 rupiah dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, yang dimana tidak diakui dalam pembukuan PT Induk maupun PT Anak. Nah,
Diskonto dari investasi obligasi PT Induk sebesar 9 juta, sedangkan premi dari liabilitas obligasi PT Anak sebesar 1.800.000, jadi mana total keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi sebesar 10.800.000. Total dari 9 juta ditambahkan dengan 1.800.000. Nah, pada setiap tahun setelah tahun 2000 X1, PT Induk dan PT Anak mengakui sebagian dari keuntungan. Nah, pada setiap tahun setelah tahun 2000 X1, PT Induk dan PT Anak mengakui sebagian dari keuntungan. Keuntungannya meliputi amortisasi atas diskonto investasi obligasi PT Induk, yaitu sebesar 9 juta yang mana dibagi dengan 9 tahun dan diperolehlah 1 juta per tahunnya. Sedangkan untuk amortisasi atas premi utang obligasi PT Anak itu diperoleh sebesar 1.800.000 dan dibagi dengan 9 tahun, maka diperolehlah 200.000 per tahunnya. Nah, peningkatan tahun dalam laba gabungan tersebut merupakan laba gabungan perusahaan terpisah, yaitu diperoleh sebesar 1.200.000 rupiah, di mana total dari amortisasi atas diskonto investasi dan amortisasi atas premi utang. Nah, maaf, 1.200.000 tersebut jika dikalikan dengan 9 tahun, maka diperolehlah total keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi senilai 10.800.000 seperti ini. Baik, next. Oke, baik. Untuk materi berikutnya yaitu ayat jurnal metode ekuitas data 2000X2. Yang dimana pada jurnal pertama yaitu kas sebesar 32 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 32 juta. Untuk investasi pada saham PT Anak yang diperoleh 32 juta itu merupakan hasil dari 40 juta dikali dengan 0,80. Maka diperolehlah investasi pada saham PT Anak itu sebesar 32 juta. Masuk ke jurnal yang kedua yaitu investasi pada saham PT Anak, yaitu sebesar 60 juta. Nah, untuk pendapatan dari anak perusahaan yaitu sebesar 60 juta diperoleh dari 75 juta dikali dengan 0,80, maka diperolehlah hasilnya itu sebesar 60 juta. Masuk ke materi berikutnya yaitu akun investasi tahun 2000X2. Nah, pada investasi pada obligasi yaitu biaya perolehan sebesar 240 juta, yang dimana aktual ekuitas tahun 2000X1-nya itu sebesar 40 juta diperoleh dari 50 juta dikali dengan 0,80. Nah, sedangkan saldo pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2000X1 yaitu sebesar 256 juta. Untuk aktual ekuitas pada tahun 2000X2 yaitu sebesar 60 juta diperoleh dari 75 juta dikali dengan 0,80. Nah, saldonya pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2000X2 yaitu sebesar 284 juta. Nah, dividennya pada tahun 2000X1 yaitu sebesar 24 juta diperoleh dari 30 juta dikali dengan 0,80. Nah, dividen pada tahun 2000X2 yaitu sebesar 32 juta yang dimana diperoleh dari 40 juta dikali dengan 0,80. Oke, masuk ke materi berikutnya yaitu kertas kerja konsolidasi tahun 2000X2. Yang dimana pendapatan dari anak perusahaan yaitu senilai 60 juta, dividen diumumkan sebesar 32 juta dan eliminasi dan investasi pada saham PT Anak itu sebesar 28 juta. Yang dimana dieliminasi pendapatan dari anak perusahaan tersebut. Nah, pada jurnal yang berikutnya yaitu pendapatan untuk kepentingan pengendali yaitu sebesar 14.760.000 rupiah. Untuk dividen yang diumumkan yaitu sebesar 8 juta dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar 6.760.000 rupiah. Di mana perusahaan mengalokasikan kepentingan non pengendali dengan perhitungan seperti 75 juta dikurang dengan 1.200.000 rupiah dikali dengan 0,20 diperoleh hasilnya itu sebesar 14.760.000 rupiah. Jurnal yang berikutnya yaitu saham biasa pada PT Anak yaitu sebesar 200.000 rupiah. 200 juta, di mana saldo laba pada 1 Januari yaitu 120 juta, di mana investasi pada saham PT Anak yaitu sebesar 256 juta, dan untuk kepentingan non pengendalinya yaitu sebesar 64 juta. Nah, di mana perusahaan mengeliminasi saldo investasi awal. Untuk jurnal yang berikutnya, utang obligasi yaitu sebesar 101.600.000 rupiah, di mana pendapatan bunganya yaitu sebesar 13 juta, di mana investasi pada obligasi PT Anak yaitu sebesar 92 juta, beban bunga sebesar 11.800, saldo laba per 1 Januari yaitu sebesar 8.640.000 rupiah,
dan kepentingan pengendali yaitu sebesar Rp2.190.000, di mana perusahaan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Untuk perhitungan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan bisa dilihat pada di sini, di mana Rp101.600.000 sama dengan 102 juta dikurang dengan 200.000 dikurang dengan 200.000. Nah, untuk 13 juta rupiah itu sama dengan 100 juta dikali 0,12 tambah 1 juta. Untuk yang 92 juta yaitu sama dengan 91 juta ditambah dengan 1 juta. Sedangkan untuk yang 11.800.000 yaitu sama dengan 100 juta dikali dengan 0,12 dikurang 200.000 rupiah. Nah, untuk yang 8.640.000 rupiah itu sama dengan 10.800.000 rupiah dikali dengan 0,80, dan untuk 2.160.000 rupiah itu sama dengan 10.800.000 rupiah dikali dengan 0,20. Oke, next. Nah, ayat jurnal mengeliminasi pengaruh bersih dari ayat jurnal metode ekuitas tahun 2000X2 yang dicatat dalam pembukuan PT Indo, di mana ayat jurnal mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali. Nah, bisa kita lihat di sini, laba bersih PT Anak pada tahun 2000X2 yaitu sebesar 75 juta, di mana dikurangi dengan keuntungan perusahaan konstruksi obligasi tahun 2001 yang diakui oleh afiliasi. Nah, amortisasi diskonto obligasi PT Indo sebesar 1 juta, dan amortisasi premi obligasi PT Anak sebesar 2 juta, di mana 1 juta ditambah 2 juta itu 1.200.000 dikurang dengan 75 juta, maka laba sebagai dasar untuk alokasi diperolehlah sebesar 73.800.000 rupiah. Nah, bagian proporsional pemegang saham non pengendali yaitu 0,20, di mana 73.800.000 rupiah dikali dengan 0,20, maka diperolehlah bagian laba kepentingan non pengendali yaitu sebesar 14.760.000 rupiah. Next. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu figur 8.3. Pada tahun 31 Desember 2000X1 tersedia konsolidasian tahun berikutnya setelah membeli kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku, di mana untuk laporan konsolidasinya pada pos penjualan untuk PT Induk yaitu sebesar 450 juta dan PT Anak sebesar 300 juta, maka konsolidasi yang diperoleh adalah 750 juta. Nah, sedangkan untuk pendapatan bunga PT Induk yaitu sebesar 13 juta, PT Anak tidak ada, dan di debit untuk PT Induk yaitu sebesar 13 juta, yang dimana itu nantinya dieliminasi oleh perusahaan karena itu merupakan pendapatan, yang dimana pada laporan konsolidasi yaitu setiap pendapatan itu akan dieliminasi. Nah, untuk pendapatan dari anak perusahaan yaitu 60 juta dan dieliminasi juga nantinya sebesar 60 juta juga. Nah, kredit pada PT Induk sebesar 523 juta, PT Anak sebesar 300 juta, yaitu di mana total dari keseluruhan pendapatan dan penjualan. Nah, untuk konsolidasinya masih sebesar 750 juta. Nah, pada pos beban pokok penjualan, PT Induk sebesar 180 juta dan PT Anak sebesar 160 juta, maka dikonsolidasikan dan diperolehlah nominalnya sebesar 340 juta. Nah, untuk pos penyusutan dan amortisasi pada PT Induk sebesar 50 juta dan PT Anak sebesar 20 juta, maka ditotalkan pada akun konsolidasi sebesar 70 juta. Beban lain untuk pos beban lain sebesar 40 juta pada PT Induk dan pada PT Anak yaitu sebesar 33.200.000 rupiah, yaitu sebesar, maka diperoleh konsolidasinya yaitu sebesar 73.200.000 rupiah. Nah, untuk pos beban bunga pada PT Induk itu sebesar 20 juta dan PT Anak sebesar 11.600.000 rupiah, yang dimana untuk pada PT Anak beban bunganya yang sebesar 11.600.000 rupiah itu dieliminasi pada kolom kredit, maka untuk konsolidasinya hanya sebesar 20 juta rupiah. Oleh karena itu, debit yang diperoleh pada PT Induk itu sebesar 290 juta dan PT Anak sebesar 225 juta, maka diperoleh konsolidasinya yaitu sebesar 503.200.000 rupiah.
yang dimana 503.200.000 rupiah itu dikurangkan dengan 750 juta pada konsolidasi dan diperolehlah sebesar 246.800.000 rupiah. Pada pos pendapatan untuk kepentingan pengendali itu dieliminasi pada akun debit yaitu sebesar 14.760.000 rupiah, yang dimana nantinya dikurangkan pada akun konsolidasi dengan nominal awal yaitu 246.800.000 rupiah dikurangkan dengan 14.760.000 rupiah, maka diperolehlah akun konsolidasinya yaitu sebesar 232.400.000 rupiah. Pada pos laba bersih dicatat ke depan atau carry forward pada PT Induk yaitu sebesar 233 juta dan PT Anak sebesar senilai 75 juta rupiah, yang dimana dieliminasi pada akun debit sebesar 67.760.000 rupiah dan eliminasi pada akun kredit sebesar 11.800.000 rupiah. Untuk pos saldo laba per 1 Januari untuk PT Induk yaitu senilai 420 juta dan PT Anak senilai 120 juta, yang dimana dieliminasi pada debit yaitu sebesar 120 juta ditambah dengan eliminasi kredit yaitu senilai 8.640.000 rupiah, maka untuk akun konsolidasinya diperolehlah senilai 428.640.000 rupiah. Pada pos laba bersih dari atas, jadi laba bersih dari atas PT Induk yaitu sebesar 233 juta, PT Anak sebesar 75 juta, yang dimana nantinya dieliminasi pada akun debit sebesar 87.760.000 rupiah dengan eliminasi pada kredit sebesar 11.600.000 rupiah, maka diperoleh konsolidasinya yaitu sebesar 232.040.000 rupiah. Nah, dividen yang diumumkan pada PT Induk yaitu senilai 60 juta, pada PT Anak yaitu senilai 40 juta, dan konsolidasi yang diperoleh yaitu senilai 660.680.000 rupiah. Yang dimana eliminasi kreditnya yaitu sebesar 32 juta, 8 juta, dan konsolidasi yang dieliminasi yaitu sebesar 60 juta. Next. Lanjut dari perhitungan sebelumnya itu, pada pos saldo laba per 31 Desember dicatat ke depan carry forward yaitu senilai untuk PT Induk yaitu senilai 593 juta, pada PT Anak yaitu senilai 155 juta, eliminasi pada kredit yaitu eliminasi pada debit yaitu senilai 207.760.000 rupiah dan eliminasi pada kredit yaitu senilai 60.440.000 rupiah, maka diperoleh konsolidasinya yaitu senilai 660.680.000 rupiah. Pos pada kas yaitu senilai 212 juta untuk PT Induk dan pada PT Anak yaitu senilai 86.600.000 rupiah, yang dimana dijumlahkan untuk PT Induk dan PT Anak, maka diperolehlah konsolidasinya yaitu senilai 298.600.000 rupiah. Untuk pos pada akun piutang usaha untuk PT Induk yaitu senilai 150 juta dan PT Anak yaitu senilai 80 juta dijumlahkan, maka diperoleh konsolidasinya itu senilai 230 juta. Nah, pada pos persediaan untuk PT Induk yaitu senilai 180 juta dan PT Anak senilai 50 juta dijumlahkan dan diperoleh laporan di konsolidasinya itu senilai 270 juta. Nah, untuk pos pada akun tanah untuk PT Induk yaitu senilai 175 juta dan PT Anak senilai 40 juta dan dijumlahkan, maka diperolehlah konsolidasinya yaitu senilai 215 juta rupiah. Untuk pos bangunan dan peralatan pada PT Induk yaitu senilai 800 juta dan PT Anak senilai 600 juta, maka diperolehlah laporan konsolidasinya yaitu sebesar 1.800 juta rupiah. Nah, untuk pos investasi pada obligasi PT Anak yaitu senilai 92 juta, yang dimana nantinya dieliminasi pada akun kredit
senilai 92 juta juga. Nah, pada investasi saham PT Anak senilai yang dimana senilai 284 juta hanya dieliminasi senilai 28 juta pada akun kredit, maka diperolehlah di akun kreditnya yaitu senilai 256 juta. Nah, pada pos debit yang dari penjumlahan di atas yaitu senilai 1.893 juta untuk PT Induk dan PT Anak yaitu sebesar 896.600.000 rupiah, maka diperolehlah konsolidasinya yaitu sebesar 2.413.600.000 rupiah. Lanjut ke pos akumulasi penyusutan yaitu senilai 500 juta pada PT Induk dan PT Anak senilai 340 juta, maka laporan konsolidasi yang diperolehnya yaitu senilai 840 juta. Pada pos utang usaha pada PT Induk senilai 100 juta, pada PT Anak juga senilai 100 juta, maka diperolehlah konsolidasinya yaitu senilai 200 juta. Pada utang obligasi pada PT Induk senilai 200 juta dan pada PT Anak senilai 101.600.000 rupiah, yang mana 101.600.000 rupiah ini dieliminasi pada akun debit, maka hanya diperoleh konsolidasinya yaitu senilai 200 juta rupiah. Untuk saham biasa pada PT Induk senilai 500 juta dan pada PT Anak senilai 200 juta, yang mana nominal 200 juta ini dieliminasi pada akun debit, maka konsolidasi yang diperoleh hanya senilai 500 juta rupiah. Nah, untuk pos saldo laba dari atas, maka dijumlahkanlah senilai 593 juta untuk PT Induk dan pada PT Anak yaitu senilai 155 juta, yang mana dieliminasi pada akun debit yaitu senilai 207.760.000 rupiah dan pada akun kredit senilai 60.440.000 rupiah. Maka konsolidasi yang diperolehnya hanya senilai 600.980.000 rupiah. Untuk kepentingan pengendali dieliminasi pada akun kredit yaitu senilai 6.760.000 rupiah. Termasuk juga 64 juta rupiah dan 2.160.000 rupiah. Maka konsolidasi yang diperolehnya hanya senilai 6.063.400.000 rupiah dan 72.920.000 rupiah. Nah, jadi untuk perhitungan kredit untuk pos perhitungan kreditnya yaitu senilai pada PT Induk senilai 1.863 juta rupiah dan PT Anak senilai 896.600.000 rupiah. Pada eliminasi debitnya yaitu senilai 509.360.000 rupiah. Untuk eliminasi kreditnya 509.360.000 rupiah, maka konsolidasi yang diperolehnya yaitu senilai 2.413.600.000 rupiah. Ini adalah pencatatan yang diagonal mana saja yang dieliminasi. Oke, next. Nah, masuk ke materi berikutnya yaitu nilai buku PT Anak per 1 Januari 2000 X2. Untuk saham biasanya yaitu senilai 200 juta, saldo laba yang senilai 120 juta. Jadi total nilai buku yang dilaporkan yaitu senilai 320 juta rupiah. Nah, yang mana bagian kepentingan pengendali atas nilai buku 320 juta tersebut dikali dengan 0,80 maka diperolehkan yaitu senilai 256 juta rupiah. Sedangkan bagian kepentingan non pengendali atas nilai buku di mana 320 juta itu dikalikan dengan 20 maka diperoleh lagi senilai 64 juta, yang dimana total yang dialokasikan yaitu senilai 320 juta yang mana ditambahkan merupakan total dari 250 juta ditambahkan dengan 64 juta. Nah, ayat jurnal juga mengeliminasi semua aspek dari kepemilikan obligasi antar perusahaan, termasuk investasi pada obligasi PT Induk, utang obligasi PT Anak dan premi yang terkait, pendapatan bunga obligasi dalam pembukuan PT Induk, dan beban bunga obligasi PT Anak yang mana jumlah yang terkait dengan obligasi dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak, serta jumlah konsolidasi adalah sebagai berikut. Nah, untuk pos utang obligasi PT Induk itu nggak ada, dan sedangkan untuk PT Anak itu senilai 101.600.000 rupiah, yang dimana total belum disesuaikannya yaitu
senilai 101.600.000 rupiah. Untuk pos investasi pada obligasi pada PT Induk yaitu senilai 92 juta dan pada PT Anak tidak ada, maka total yang belum disesuaikan yaitu 92 juta. Nah, untuk pos beban bunga pada PT Induk tidak ada dan pada PT Anak yaitu senilai 11.800.000 rupiah. Maka total yang belum disesuaikannya yaitu senilai 11.800.000 rupiah. Sedangkan untuk pendapatan bunga pada PT Induk senilai 13 juta, pada PT Anak tidak ada, maka total yang belum disesuaikan yaitu senilai 13 juta rupiah. Oke, di sini adalah perhitungan laba bersih konsolidasi pada tahun 2000X2, yang dimana laba bersih konsolidasi senilai 232 juta 40.000 rupiah diverifikasi sebagai berikut. Laba tersisa PT Induk senilai 173 juta rupiah, yang mana bagi PT Induk atas laba PT Anak, untuk laba bersih PT Anak senilai 75 juta, dan amortisasi PT Induk atas diskonto obligasi senilai 1 juta, dan amortisasi PT Anak atas premi obligasi senilai 200.000 rupiah, yang mana 1 juta ditambah dari 200.000 rupiah dan dikurang dari 75 juta, maka diperoleh laba bersih realisasi PT Anak itu senilai 73.800.000 rupiah. Maka laba bersih konsolidasi pada tahun 2002 yang mana senilai 248.800.000 rupiah dikurangkan dengan laba untuk kepentingan non pengendali yaitu senilai 14.785.000 rupiah. Maka laba bersih dari konsolidasi tahun 2000X2 diperoleh senilai yaitu 292.015.000 rupiah. Sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kepentingan non-pengendali. Yang dimana kepentingan non-pengendali adalah bagian dari entitas anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, kepentingan non-pengendali ini mencerminkan hak atas aset seperti anak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham lain kecuali induk perusahaan. Di sini kami mencantumkan contoh perhitungan dari kepentingan non-pengendali, yang dimana PT Anak memiliki nilai buku per 31 Desember 2002 itu sebesar saham biasa sebesar 200 juta, dan untuk saldo laba 155 juta, dan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yang belum diakui itu sebesar 9.600. Nah, di sini memiliki total buku 364.600 yang didapat dari 200 juta ditambahkan dengan 155 juta, lalu ditambah dengan 9.600 yang dimana menghasilkan 364.600. Lalu untuk mencari kepentingan pengendali atas aset bersih yang dimiliki oleh PT Anak itu kita perlu mengkalikan dengan 20%. Yang dimana bagian dari PT Anak itu 20% dan PT Induk memiliki 80% saham. Lalu 364.600 dikalikan dengan 0,20 yang menghasilkan kepentingan non pengendali sebesar 72.920.000 rupiah. Lalu selanjutnya eliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, dalam konsolidasi, jika perusahaan induk itu membeli obligasi yang dimiliki oleh PT Anak yang diterbitkan oleh anak perusahaan atau sebaliknya, maka saham itu dianggap tidak pernah diterbitkan. Nah, lalu akun-akun yang terpengaruh atas peristiwa ini akan dieliminasi. Ada 4 akun yang terpengaruh atas transaksi ini, yaitu yang pertama, investasi obligasi di buku pembeli, yang kedua, utang obligasi di buku penerbit, yang ketiga, pendapatan bunga oleh pembeli dan beban bunga oleh penerbit. Dan akun yang keempat dan terakhir yang harus dieliminasi yaitu piutang atau utang bunga antar perusahaan. Baik, selanjutnya eliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, melanjutkan materi sebelumnya, di sini kami memberikan contoh kasus yaitu PT Induk membeli obligasi yang diterbitkan PT Anak seharga 93 juta. Nilai nominal obligasi yang dimiliki itu 100 juta dengan diskonto 1 juta rupiah dan premi tiap turunnya diskonto itu 200.000 rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasi yang dibuat oleh perusahaan pada tahun 2002 itu ada utang obligasi sebesar 101.400.000 rupiah, pendapatan bunga 13 juta rupiah, investasi pada obligasi PT Anak di kredit sebesar 93 juta rupiah, dan untuk beban bunga di kredit 11.800 dan saldo bunga 1 Januari di kredit 7.660.000 rupiah. Lalu kepentingan pengendalinya sebesar 1.920.000 rupiah di kredit. Nah, di sini dapat dilihat rumus-rumus di mana kita mendapatkan
nominal-nominal yang ada yang tertera di dalam ayat jurnal. Nah, 101.400.000 rupiah itu didapatkan dari 102 juta, yaitu nilai nominal, dikurangi dengan 200.000, lalu dikurangi dengan 200.000 lagi, dan dikurang dengan 200.000, yaitu yang dimana 200.000 adalah premi dari tiap tahunnya. Lalu, pendapatan bunga didapatkan dari 100 juta nilai nominal obligasi dikalikan dengan 0,12, yang dimana pokok bunga itu sebesar 12%. Lalu ditambah dengan 1 juta, ditambahkan dengan 93. Baik, langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu eliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, di sini kami memberikan contoh kasus, yaitu PT Induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh PT Anak dengan harga 93 juta rupiah, lalu nilai nominal obligasi yaitu 100 juta, dengan diskonto 1 juta dan premi 200.000 rupiah. Lalu di sini tertera ayat jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan pada saat eliminasi tahun 2002, yang dimana utang obligasi didebit sebesar 101.400.000 rupiah, pendapatan bunga sebesar 13 juta rupiah, investasi pada obligasi PT Anak dikredit sebesar 93 juta rupiah, beban bunga dikredit sebesar 11.800.000 rupiah. Saldo bunga pada 1 Januari itu 7.660.000 rupiah, lalu kepentingan pengendali sendiri itu 1.920.000 rupiah. Lalu di sini kami memberikan perhitungan mengenai mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Yang pertama, untuk obligasi 101.400.000 itu didapatkan dari 102 juta ditambah dengan dikurang dengan 200.000, lalu dikurangi dengan 200.000 dan dikurangi lagi dengan 200.000 rupiah. Lalu untuk pendapatan bunga sebesar 13 juta itu didapatkan dari 100 juta dikali dengan 0,12, yang dimana pokok bunga itu sebesar 12%, lalu ditambahkan dengan 1 juta, yang dimana 1 juta itu adalah diskonto dari bunga yang diskonto dari bunga di soal. Lalu lanjut ke bagian investasi pada obligasi PT Anak. Investasi obligasi pada PT Anak itu sebesar 93 juta rupiah, yang dimana 93 juta rupiah ini didapatkan dari 91 juta ditambah dengan diskonto 1 juta, lalu ditambahkan lagi dengan diskonto tahun kedua yaitu 1 juta rupiah. Lalu selanjutnya beban bunga sebesar 11.800.000 didapatkan dari nilai nominal dikali dengan pokok bunga yaitu 12%, di mana 100 juta dikali dengan 12% dikurang dengan 200.000 rupiah yaitu premi. Lalu selanjutnya saldo bunga di tanggal 1 Januari itu 7.660.000 rupiah, yang dimana didapatkan dari 10.800.000 dikurangi dengan 1.200.000 lalu dikali dengan 0,80. Lanjut ke kepentingan non pengendali yaitu 1.920.000 didapatkan dari 10.800.000 dikurangi dengan 1.200.000 dikali dengan 0,20. 0,20 di sini merupakan besarnya kepentingan non pengendali yang dimiliki PT Anak, lalu 0,80 adalah kepentingan pengendali yang dimiliki oleh PT Induk perusahaan. Selanjutnya pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Nah, bagaimana apabila obligasi dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku? Nah, pada saat suatu perusahaan membeli obligasi afiliasi dari non-afiliasi dalam konsolidasi obligasi tersebut diperlakukan sebagai obligasi yang sebelumnya dikeluarkan dan kemudian dibeli kembali oleh entitas konsolidasi, maka akan kemungkinan terjadi peristiwa ini. Nah, jika harga yang dibayarkan itu lebih tinggi, maka itu akan menjadi suatu keuntungan atau kerugian bagi kedua perusahaan. Nah, lalu di sini kami memberikan contoh kasusnya, yaitu PT Induk membeli obligasi dari non-afiliasi seharga 104.500.000 dengan nilai buku obligasi di PT Anak itu adalah sebesar 100 juta rupiah, maka kerugian yang dimiliki yaitu 4.500.000. Nah, dari mana kita mendapatkan kerugiannya? Itu gampang saja. Untuk mengetahui kerugiannya, kita melihat dari ini, PT Induk membeli obligasi seharga 104.500.000. Sedangkan nilai buku yang dimiliki oleh obligasi PT Anak itu adalah 100 juta rupiah. Maka, untuk mendapatkan kerugiannya, kita tinggal mengurangkan dari harga PT Induk membeli dengan nilai buku yang dimiliki oleh PT Anak, yaitu 104.500.000 dikurangi dengan 100 juta rupiah. Maka, kerugian yang didapatkan adalah 4.500.000 rupiah yang harus diakui. Nah, ini ayat jurnal pada tahun 2001, yaitu utang obligasi di debit itu sebesar 100 juta,
kerugian dari pelunasan obligasi sebesar 4.500.000 dan dikredit investasi pada obligasi PT Anak sebesar 104.500.000. Nah, di sini perlu diperhatikan apabila perusahaan PT itu maupun PT Anak mengalami kerugian, jika terjadi kerugian maka akan berada di akun debit. Namun jika memiliki keuntungan akan berada di akun kredit. Next. Nah, ini adalah ayat jurnal dari pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku pada tahun 2002. Dapat dilihat pada jurnal E37 utang obligasi itu berada di debit, pendapatan bunga berada di debit, saldo laba pada 1 Januari juga berada di debit, dan kepentingan non pengendali berada di debit. Dengan nominal yang telah tertera yang dapat teman-teman lihat, lalu investasi pada obligasi PT Anak dikredit sebesar 104 juta rupiah dan beban bunga sebesar 12 juta rupiah. Nah, di situ terdapat akan pendapatan bunga. Di sini kami memberikan perhitungan bagaimana kita dapat mengetahui seberapa besar pendapatan bunga yang didapatkan. Nah, yang pertama pembayaran bunga tunai tahunan yaitu dari 100 juta dikali dengan 12%. Dengan pokok bunga itu 12%, yang dimana menghasilkan 12 juta rupiah, lalu dikurangi dengan amortisasi premi investasi obligasi selama 9 tahun. Yang dimana amortisasi premi investasi itu yang setiap tahunnya itu 4.500.000. 4.500.000 ini adalah kerugian yang didapatkan. Kita bagi dengan 9 tahun, yang dimana menghasilkan 500.000 rupiah. Lalu, untuk mendapatkan pendapatan bunga, pembayaran bunga tunai tahunan kita kurangi dengan amortisasi premi investasi obligasi selama 9 tahun, lalu menghasilkan pendapatan bunga sebanyak 11.500.000 rupiah. Selanjutnya, lanjut ke metode ekuitas disesuaikan penuh. Dalam metode ini, induk menyesuaikan investasinya berdasarkan bagian laba anak dan keuntungan pelunasan konstruktif. Prosedur akuntansi dalam metode ekuitas disesuaikan penuh sama dengan prosedur dalam ekuitas dasar kecuali induk perusahaan. Nah, yang pertama yaitu menyesuaikan pendapatan dan akun investasinya sebesar bagian proporsional atas keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi pada tahun pembelian kembali. Yang kedua, menyesuaikan untuk pengakuan implisit atas keuntungan atau kerugian oleh induk dan anak perusahaan seiring dengan amortisasi diskoto atau premi di tahun berikutnya. Baik, berikut merupakan contoh ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh pada tahun 2001. PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh selama tahun 2001 untuk mencatat investasinya di PT Anak. Begini bentuk jurnal metode ekuitas yang disesuaikan penuh yang dibuat oleh PT Induk. Yang pertama, di jurnal 39 terdapat kas di debit sebesar 24 juta, investasi pada saham anak sebesar 24 juta. Nah, jurnal pertama ini dilakukan apabila perusahaan induk ingin mencatat dividen dari PT Anak, yaitu 30 juta dikali dengan 0,80, yang dimana 0,80 ini melambangkan kepentingan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk yaitu sebesar 80%. Selanjutnya, di jurnal 40 itu ada investasi pada saham anak di debit sebesar 40 juta, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta di kredit, itu digunakan untuk apabila PT Induk ingin mencatat pendapatan metode ekuitas dengan metode ekuitas, yang dimana sebesar 50 juta rupiah dikalikan dengan kepentingan pengendalian yang dimiliki PT Induk sebesar 80%, lalu dihasilkanlah sebesar 40 juta. Selanjutnya di jurnal 41 itu ada jurnal untuk mencatat pendapatan dari pelunasan obligasi. Nah, pada saat mencatat jurnal pendapatan dari pelunasan obligasi, kita memiliki dua akun, yaitu akun investasi pada PT saham anak di debit sebesar 8.640.000 dan di kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 8.640.000. Yang dimana 8.640.000 itu didapatkan dari 101.800.000 dikurangi dengan 91 juta lalu dikalikan dengan kepentingan non pengendalian. Ulang dong ini. Lanjut, Be. Baik, di sini ada jurnal yang digunakan untuk Baik, selanjutnya ada ayat-ayat jurnal dalam metode ekuitas disesuaikan penuh pada tahun 2001. Nah, di sini PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh selama tahun 2001 untuk mencatat investasinya yang dilakukan pada PT Anak. Nah, di sini terdapat 3 jurnal, yaitu jurnal pertama untuk mencatat dividen dari PT Anak, jurnal kedua untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, jurnal ketiga untuk mencatat pendapatan dari pelunasan obligasi. Nah, langsung saja ke jurnal pertama. Untuk mencatat dividen dari PT Anak, itu kita memerlukan dua akun, yaitu kas dan investasi pada saham anak. Yang dimana kas berada di debit sebesar 24 juta, investasi pada saham anak berada di kredit sebesar 24 juta. Nah,
Di 24 juta ini didapatkan dari 30 juta dikali dengan kepentingan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk, yaitu sebesar 80%. Lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu untuk mencatat pendapatan dengan metode ekuitas. Nah, di sini terdapat dua approach juga, yaitu investasi pada saham anak di debit sebesar 40 juta, dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit sebesar 40 juta. 40 juta didapatkan dari nominal 50 juta dikalikan dengan kepentingan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk sebesar 80%. Lalu dihasilkan 40 juta. Selanjutnya di jurnal ketiga, yaitu jurnal untuk mencatat pendapatan dari pelunasan obligasi. Yang pertama, di debit ada akun investasi pada saham anak sebesar 8.640.000 dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 8.640.000. 8.640.000 ini diketahui dari 101.800 yang dimana nominal obligasi dikurang dengan 91 juta dikali dengan kepentingan pengendalian sebesar 80%. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ayat jurnal eliminasi tahun 2001, di mana di sini terdapat 4 jurnal. Yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 48.640 di debit, dividen diumumkan 24 juta di kredit, investasi pada saham PT Anak 24.640.000 di kredit. Selanjutnya untuk mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali, yaitu pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 20.160.000 di debit, itu didapat dari 50 juta kurang 10.800 dikali 0,20, yang dimana 0,20 merupakan 20% kepentingan non pengendali. Selanjutnya, dividen diumumkan sebesar 6 juta di kredit, kepentingan non pengendali 6.160.000 di kredit. Selanjutnya, untuk jurnal mengeliminasi saldo investasi awal, saham biasa PT Anak 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari 100 juta di debit, investasi pada saham PT Anak 240 juta di kredit, kepentingan non pengendali 60 juta di kredit. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan anak perusahaan arus ke bawah. Utang obligasi 100 juta di debit, premi utang obligasi 1.800.000 di debit, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta di kredit, keuntungan pelunasan obligasi 10.800.000 di kredit. Next. Nah, di sini ada untuk ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan tahun 2000X2 terdapat 3 ayat jurnal, yaitu pertama mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40 juta dikali 0,80, di mana 80 itu adalah kepentingan pengendali, kas adalah 32 juta di debit, investasi pada saham PT Anak 32 juta, itu didapat tadi 40 juta dikali 0,80. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 60 juta di debit, itu didapat dari 75 juta dikali 0,80, pendapatan dari anak perusahaan 60 juta di kredit. Selanjutnya, untuk mencatat pendapatan dari pelunasan obligasi, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 960.000 di debit, investasi pada saham PT Induk 960.000 di kredit, itu didapat dari 10.800 dibagi 9 dikali 0,80. Dapat ditekankan bahwa 0,80 merupakan 80% kepentingan pengendali. Next. Nah, yang saya dengar tadi, jumlah di ayat jurnal 48 itu juga sama dengan 80% dari bagian PT Induk atas perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Nah, di sini berikut perhitungannya. Eliminasi pendapatan bunga PT Induk sebesar 13 juta dikurang dengan eliminasi beban bunga PT Anak sebesar 11.800.000 menghasilkan pengurangan bersih laba sebesar 1.200.000 dikali dengan bagian proporsional PT Induk 0,80 menghasilkan pengurangan dalam laba bersih konsolidasi sebesar 960.000.
Next. Nah, pada saat eliminasi beban bunga dan pendapatan bunga obligasi dalam penyusunan laporan laba rugi konsolidasi, laba bersih konsolidasi berkurang sebesar 960.000. Berikut merupakan akun investasi pada PT Induk di saham PT Anak pada akhir tahun 2000X2 adalah: pertama, memiliki biaya awal sebesar 240.000 dikurang dengan dividen tahun 2000X1 sebesar 24 juta, didapat dari 30 juta dikali 0,80 ditambah dengan aktual ekuitas tahun 2000X1 sebesar 40 juta, didapat dari 50 juta dikali 0,80 ditambah dengan keuntungan atas penarikan obligasi konstruktif 8.640.000 menghasilkan saldo 31 Desember tahun 2000X1 sebesar 264.640.000 dikurang dengan dividen tahun 2000X2 sebesar 32 juta, didapat dari 40 juta dikali 0,80 ditambah dengan aktual ekuitas tahun 2000X2 sebesar 75 juta dikali 0,80 menghasilkan 60 juta. Kemudian dikurang mengakui bagian keuntungan konstruktif 960.000 didapat dari 8.640.000 dibagi 9 tahun menghasilkan saldo 31 Desember tahun 2000X2 yaitu sebesar 291.680.000. Next. Nah, ini berikut adalah ayat guna eliminasi konsolidasi tahun 2000X2. Ada 4 jurnal, yaitu yang pertama untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan 50 juta, 59 juta 40.000 di debit, dividen diumumkan 30 juta di kredit, investasi pada saham PT Anak 27 juta 40.000 di kredit. Selanjutnya, untuk mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali, pendapatan untuk kepentingan non pengendali 14.760.000 itu didapat dari 75 juta dikurang 1.200.000 dikali 0,20 yang dimana 0,20 merupakan kepentingan non pengendali. Dividen diumumkan 8 juta kredit, kepentingan non pengendali 6.760.000 di kredit. Selanjutnya untuk jurnal mengeliminasi saldo investasi awal, saham biasa PT Anak 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari 120.000 di debit, investasi pada saham PT Anak 256 juta di kredit, kepentingan non pengendali 64 juta di kredit. Selanjutnya ayat jurnal untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Utang obligasi di debit 101 juta itu didapat dari 102 juta dikurang 200.000 dikurang 200.000. Pendapatan bunga di debit 13 juta didapat dari 100 juta dikali 0,12 ditambah 1 juta. Investasi pada obligasi PT Anak di kredit sebesar 92 juta itu didapat dari 91 juta ditambah 1 juta. Beban bunga di kredit 11.800 itu didapat dari 100 juta dikali 0,12 dikurang 200.000. Selanjutnya untuk investasi pada saham PT Anak 8.640.000 di kredit itu didapat dari 10.800.000 dikali 0,80 di mana 80% adalah kepentingan pengendali. Selanjutnya untuk kepentingan non pengendali di kredit 2.160.000 didapat dari 10.800.000 dikali 0,20 merupakan 20% dari kepentingan non pengendali. Next. Berikut untuk metode biaya ayat jurnal eliminasi konsolidasi tahun 2000X1 terdapat 4 ayat jurnal. Yang pertama untuk mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan. Pendapatan dividen 24 juta di debit, dividen diumumkan 24 juta di kredit, itu didapat dari 30 juta dikali 0,80.
Kemudian ayat tentang untuk mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali, pendapatan untung kepentingan non pengendali sebesar 12.160.000 di debit, dividen diumumkan 6 juta di kredit, kepentingan non pengendali 6.160.000 di kredit. Nah, untuk tadi 12.160.000 itu didapat dari 50 juta kurang 10.800.000 dikali 0,20. Selanjutnya, untuk mengeliminasi saldo investasi pada tanggal akuisisi, saham biasa PT Anak 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari 100 juta di debit, investasi pada saham PT Anak 240 juta di kredit, kepentingan non pengendali 60 juta di kredit. Untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, utang obligasi sebesar 101.800 di debit, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta di kredit, keuntungan pelunasan obligasi 10.800 di kredit. Nah, di dalam metode biaya ini, PT Induk mengakui pendapatan dividen sebesar 24 juta karena pada tahun 2001 pendapatannya belum diakui, yaitu 30 juta dikali 0,80 merupakan kepentingan pengendalinya. Next. Nah, selanjutnya metode biaya untuk ayat dana eliminasi konsolidasi tahun 2000X2. Untuk yang pertama ada mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yang dimana pendapatan dividen 32 juta di debit, dividen diumumkan 32 juta di kredit, itu didapat dari 40 juta dikali 0,80. Selanjutnya, untuk kepentingan non pengendali yaitu pendapatan untuk kepentingan 14.760.000 di debit, non pengendali dividen diumumkan 8 juta di kredit, kepentingan non pengendali 6.760.000 di kredit. Selanjutnya ayat tentang untuk mengeliminasi saldo investasi pada akuisisi, saham biasa PT Anak 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari di debit, investasi pada saham PT Anak 240 juta di kredit, kepentingan non pengendali di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya, untuk mengalokasikan laba anak perusahaan belum didistribusikan tahun sebelumnya ke kepentingan non pengendali. Saldo laba 1 Januari 4 juta di debit, kepentingan non pengendali 4 juta di kredit. Itu didapat dari 20 juta dikali 0,20, yang dimana 0,20 merupakan 20% kepentingan non pengendali. Selanjutnya, ini sama dengan slide sebelumnya. Slide sebelumnya yaitu sebelumnya lagi. Nih, untuk metode biaya ini yang mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan itu sama dengan metode ekuitas. Untuk utang obligasi 101.600.000 di debit, pendapatan bunga 13 juta di debit, kepentingan untuk investasi pada obligasi PT Anak 92 juta di kredit, beban bunga 11.800 di kredit, saldo laba Januari 8.640.000 di kredit, kepentingan non pengendali 2.160.000 di kredit. Nah, dalam metode biaya ini, PT Induk mengakui pendapatan dividen itu sebesar 32 juta. Itu didapat dari 40 juta dikali 0,80. Dan di mana 0,80 merupakan 80% kepentingan pengendali di tahun 2000X2. Next. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Novi. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi yang mengenai utang antar perusahaan. Nah, di sini izinkan Novi untuk menyimpulkan mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Utang antar perusahaan, khususnya dalam konteks afiliasi, merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, transaksi utang yang terjadi antar entitas dalam satu grup usaha haruslah dieliminasi untuk menghindari adanya penggambaran ganda atau aset dan kewajiban.
Nah, perlakuan akuntansi atas obligasi atau perusahaan, baik yang dijual secara langsung maupun dibeli dari pihak non-afiliasi itu membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengakuan diskon atau premi, serta perlakuan terhadap bunga yang akan timbul. Nah, kemudian konsep pelunasan konstruktif menjadi pendekatan penting dalam konsolidasian karena memungkinkan pengakuan keuntungan atas kerugian atas transaksi obligasi meskipun tidak terjadi pelunasan secara nyatanya. Selain itu, metode pengakuan seperti metode ekuitas dasar, metode ekuitas disesuaikan penuh, dan juga metode biaya ini menunjukkan adanya variasi dalam cara melaporkan dan juga eliminasi antar perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, keseluruhan pemahaman ini tentunya sangat penting untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan posisi dan kinerja keuangan grup usaha secara wajar dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Baiklah, mungkin sekian saja video dari kami mengenai utang antar perusahaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton sampai akhir. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. dan